أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat rahmatullah, bersyukur pada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku sidang Jumat rahimahullah, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini maraha, dengan sombong. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Imam Hasan Al-Banna dalam kitabnya beliau menulis yang pertama adalah jangan pernah kita merasa bangga dengan amal ibadah kita, karena nggak ada jaminan amal ibadah kita mengantarkan kita ke surganya Allah. Kalau dalam hati kita, kalau dalam diri kita ada rasa sombong, ujub dan takabur. Jangan merasa bangga dengan ilmu yang kita miliki, karena belum tentu juga ilmu yang kita miliki akan mengantarkan ke surganya Allah. Kalau dalam hati kita masih ada sifat sombong, ujub dan takabur, jangan merasa bangga dengan banyaknya pengikut kita, dengan jamaah kita, dengan follower kita, karena gak ada jaminan mengantarkan ke surga Allah kalau dalam diri kita masih ada sifat sombong, ujub dan takabur. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sifat sombong tersebut akan tumbuh pada diri kita. Yang pertama, karena kehidupan kita, ekonomi kita semakin bagus, kita semakin kaya. Yang kedua, karena bertambahnya pangkat, jabatan dan kedudukan yang ada pada diri kita. Yang ketiga, karena kita bertambah rajin ibadah. Bisa jadi kalau ada sifat sombong, masih ada terselip sifat sombong, maka akan menimbulkan ibadah kita, maka menurunkan kita semakin bersombong. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, menjadi orang pintar, menjadi orang baik itu bagus. Tapi kalau sudah merasa yang lebih baik daripada orang lain, ini sangat berbahaya pada diri kita, pada amal ibadah kita. Menjadi orang yang ahli ibadah itu sangat bagus pada diri kita. Tapi kalau kita merasa kita lebih baik ibadahnya, kita lebih soleh dengan orang lain, kita lebih rajin ke masjid dengan orang lain, kita lebih baik dengan orang lain, itu sangat berbahaya, karena akan merusak amal ibadah kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita tahu bagaimana iblis diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami
berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman pada para malaikat, sujudlah kamu pada Adam. Maka para malaikat semua bersujud, kecuali iblis menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan orang yang kafir. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita tahu iblis adalah makhluk Allah yang paling rajin beribadah sebelumnya, paling taat pada Allah, bahkan jadi imamnya para malaikat. Tapi ketika Nabi Adam dimintakan dan disuruh sujud, dia tidak mau, dan dia iblis adalah penghuni surga. Namun setelah perintah Allah dia tidak mau bersujud pada Adam, maka iblis dikeluarkan dari surga dan diusir dari surga. Namun sebelum iblis keluar dari surga, dia bilang minta sama Allah, ya Allah, Engkau boleh mengusir saya, Engkau boleh mengeluarkan saya dari neraka, dari surga ini, tapi izinkan saya sampai hari kiamat nanti untuk menggoda, menjerumuskan anak keturunan Adam menjadi penghuni surga neraka, teman saya nanti di neraka. Oh silahkan, kata Allah SWT. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kenapa si iblis tidak mau bersujud pada Adam? Iblis, kenapa kau tidak mau bersujud pada Adam? Kata Allah, ya Allah, saya lebih baik daripada Adam. Adam diciptakan dari tanah, sedangkan saya diciptakan dari api. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kesalahan iblis baru sekali menyombongkan diri di hadapan Allah. Kesalahannya juga dia tidak mau bertobat lagi. Sebagai introspeksi bagi diri kita, berapa kesalahan yang sudah kita perbuat. Namun sebagai manusia tentu punya akal sehat, bisa introspeksi, bisa minta ampun pada Allah SWT. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam sebuah kisah di pesantren, bukan hadis, hanya kisah biasa di pesantren, namun bisa dijadikan renungan bagi kita. Saat kelulusan tiba, semua santri selesai, ada yang mendapatkan nilai bagus, sangat bagus dan sedang, dijemput oleh orang tuanya, ada yang pulang kampung, ada yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun ada satu santri nggak mau pulang. Setelah selesai semua pulang, satu santri tersebut datang pada Pak Kiai, saya ingin dapat ijazah ilmu dari kau. Oh baik, kata Pak Kiai, kalau kau siap mendapatkan ijazah ilmu dari saya, silakan kamu 3 hari lagi di sini di pesantren, lalu saya uji. Baik Pak Kiai. Habis itu apa Pak Kiai tugasnya? Mulai besok pagi 3 hari setelah sholat subuh kamu keluar kampung, masuk kampung, cari orang yang lebih hina daripada kau. Baik Pak Kiai. Singkat ceritanya, habis sholat subuh sang santri keluar masuk kampung, menyusun kampung, cari orang yang lebih hina daripada dirinya. Nggak
apakah makhluk Allah yang paling hina? Ternyata tidak. Hewan meninggal dunia tidak ada pertanggung jawabannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, besok paginya dia menghadap ke Pak Kiainya. Pak Kiai, saya sudah menjalankan 3 hari tugas dari Pak Kiai, dan hasilnya Pak Kiai, ternyata sayalah orang yang paling hina setelah saya renungkan Pak Kiai. Dengan penemuan-penemuan yang saya temukan, ternyata sayalah Pak Kiai orang yang paling hina. Pak Kiai kaget. Dia adalah santri yang berprestasi, ranking kelas, hafal hadis, hafal Quran, rajin sholatnya, rajin Senin Kemisnya. Pak Kiai kaget. Kenapa kamu bilang orang yang paling hina? Iya Pak Kiai, karena saya hanya pandai menilai orang lain, sementara saya lupa menilai diri saya sendiri. Pak Kiai bilang, kalau begitu nak, kalau begitu santriku, kamu lulus, kamu dinyatakan lulus ijazah ilmu dari saya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, itulah makna kehidupan. Jangan sampai kita menilai orang lain secara jasadnya saja, tapi kita nilai juga bagaimana kalau dia lebih baik dan dohirnya, batiniahnya kita nilai juga. Jangan sembarangan menilai orang lain dari penampilannya dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati Allah, ahli maksiat belum tentu masuk neraka kalau di akhir-akhir kehidupannya dia tobat. Sebaliknya, ahli ibadah, ahli sholat, ahli amal soleh belum tentu masuk surga kalau dalam hatinya masih ada rasa sifat sombong, ujub dan takabur seperti iblis. Akhirnya saudara-saudaraku, mari kita jauhkan, kita hindari sifat sombong, karena kesombongan akan menggiring kita kepada kehancuran kehidupan di dunia dan menjurumuskan kita di akhirat ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfirullaha li wa lakum innahu